Halo guys, Hakim di sini dan ya setelah gua review Destiny Spec 2 ya kemarin itu gua entah kenapa malah jadi penasaran ya sama kit-kit seat lain. Jadi let's just say gua hilaf dan ya gua beli beberapa kit ya soalnya dari G-Cooks masih mahal cuy, 600.000. Ya sama gua nggak ada akses ya buat dapat early access, jadi ya mungkin kalau G-Cooks ntar aja, atau siapapun yang mau bayarin boleh lah. Ya, hari ini gue akan review ini high grade Murasame Kai. Ya, mungkin kalau gue bilang, mungkin bisa dibilang ini ya, UC Engineer Sweat Dream lah ya. Karena ini versi best produce ya dari Murasame ya. Yang sebelum Murasame Kai yang pakai wingnya kayak ini negatif angle atau gue lupa namanya, yang unconventional lah. Nah ini dia cuman sayapnya dibalik aja dan beberapa part armor ya yang di bodinya. Dan untuk mekanisme transformingnya dia mirip sama Zeta. Ya jadi ya itu alasannya kenapa gue bilang ini every engineer UC engineer sweat dream lah ya, karena dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sama FFUC ya. But anyway, ya mungkin itu juga menunjukkan lah kekuatannya dari OP ya. I don't know. Ya kita lihat to the side. Seperti biasa ada beberapa posenya. Dan ya ini pakai seat action system, jadi ya semenjak freedom itu, state freedom, jadi makin banyak yang pakai seat action system. Ini udah jadinya dan sama plot. Wow, keluar kotaknya udah biasa aja lah ya. Sekarang ya kita coba lihat aja dalamnya. Dan I think it's really good side. Oke. Kita buka. Lebih gampang kali ini. Dan dalamnya cuma 4 bag ya. I got legend again. Nih ya seperti Akatsuki kemarin ya. Iya, ada yang salah juga. Kayaknya di Destiny gue juga ada, cuman di Akatsuki doang nih gue dapat kayak gini. Ya kayaknya ini yang lagi ini orang magang ini. Dan di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beam saber, stiker. Ya kayaknya ada correcting stiker juga ya di sini. Buku manual dan ya ini like biasa reguler. Dan kertas koreksi. Jadi ada yang perlu dikoreksi juga di sini. Dan ya segitu untuk di dalam kitnya. Dan ya mungkin kalau kita lihat di manualnya itu ada yang ini ya dari translatannya ya. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan, cuman di sini Neo-nya jadi Neo Loronok. Nih siapa sih yang translate? But anyway, kita lihat aja gimana hasilnya. A few moments later. Ya, kitnya udah jadi dan ya mungkin kesan pertama gua sama kit ini itu dia plek ketiplek ya sama Zeta. Jadi ya bisa gue bilang ini wet dream every engineer at Anaheim Electronic is atau di versi UC lah. Karena dia ini versi mass produce dari ini lah stylenya ya dari Zeta. Jadi kalau di UC itu dia hampir gak bisa ya dia nge-recreate transformable MS yang mirip sama Zeta lah ya, cara pengguna ininya cara transformnya atau semacamnya, karena katanya terlalu complicated dan mahal tentunya lah ya, karena ya Zeta itu agak susah juga, makanya turunannya juga ada dan cuman dia dipakai buat special task force gitu ya, kayak task force alpha atau ya mungkin yang paling terkenal itulah ya, sama mungkin kalau tahu di Unicorn itu adalah ya bagian yang pas nyerang Chechen-nya base, gue lupa nama itunya. Ya intinya inilah dia pas inilah jadi penjaga di base-nya EFF ya di ground itu. Dan ya menurut gue yang ini tuh Murasame Kai itu dia lebih mirip ke yang A1 atau A2 itu ya, karena ya dari backpacknya juga kelihatan lah ya dia itu pakai wingnya gini. Jadi mungkin menurut gue ini orb itu overpower ya karena itu ya. Jadi ya I mean coba lihatlah di UC aja dia nggak bisa nge-recreate versi mass produce ini karena over engineered mungkin yang pertama, terus costnya gede dan orb bisa melakukan ini, terus ditambah mungkin kalau menurut rollnya ya
si Orb ini menurut gue juga overpower ya. Negaranya pernah hancur sekali, terus kedua kali hampir hancur juga, dan dia masih bisa mendevelop MS yang let's just say over engineer lah, kayak transformable yang UC pun gak bisa ada. Terus Akatsuki yang I mean coatingannya aja bisa buat bikin 20 astray pun juga ada. Dan ya dia ngedevelop MS yang menurut gue mereka konstan ya, kayak buat MS terbaru gitu ya, terutama yang ini yang paling baru ini Murasame Kai. Mungkin awalnya dari Murasame biasa ya, dan ya mungkin ngambil filosofi dari Perikut atau semacamnya, dia jadi full swept wing, dan di Kai ini dia diubah ya jadi kayak pesawat konvensional biasa, dan mereka bisa ngedevelop MS yang menurut engineer UC itu agak mahal kayaknya. Udah bisa inilah, kita udah bisa tahu lah ya dari itu dia gimana sekuat apa ya Nation itu ya. Ya ditambah dengan dia ngedevelop Rising Freedom dan Immortal Justice, jadi ya let's just say ya they burn a lot of money with that. Dikitnya pun juga dia transformingnya juga mirip ya sama Zeta itu, kecuali bagian lengan. Nah kenapa? Karena kalau dari line artnya, tangan bahu ini dia nggak segede ini. Bahunya itu dia lebih tipis. Ya mungkin kalau gue lihat side to side ya bisa lihat dari sini pun juga bahunya lebih tipis ya daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang ini gede banget. Mungkin alasannya kenapa digedein, mungkin kalau bisa gue bilang sih pertama proporsi ya, karena kalau kalau dari line art itu dia emang kerasa kayak bodinya gede banget gitu ya, jadi kayak kurang proporsional gitu. Nah di kitnya itu dia di enlarge ya, jadi mirip kayak Murasame biasa, tapi kalau kita lihat secara mechanical-nya, itu menurut gue lebih cocok yang di line art ya. Karena ya lebih kecil dan menurut gue bisa masuk ke ininya, ke bagian body ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini tuh bahunya ini tuh nggak bisa masuk. Jadi kalau pas transform ntar kita lihat ya, apa dia itu nggak pakai bahunya sama sekali. Jadi kita copot tangannya dan ya that's it gitulah. Unlike Zeta, kalau di Zeta dia bahunya masih dipakai ya buat kalau di versi HG-nya itu dia masih inilah, dia compromise bagian integrity bagian bodinya lah ya. Selain beam rifle sama beam saber yang ada di tangannya ya, dan di waist. Nah, Murasame ini punya let's just say conventional ornaments ya, kayak ya mungkin kayak fighter jet zaman sekarang lah ya. Ya itu ya yang gue bilang tadi missiles. Nah ya mungkin kalau yang nggak sadar atau yang mungkin nggak tahu apa apa ya, ini tuh entah kenapa gue kayak ngerasa familiar ya sebentar. Nah ya mungkin kalau yang nggak tahu atau mungkin kalau yang nggak kurang familiar ya, ini itu mirip sama kayak senjata in real life ya. Mungkin gue lupa namanya, tapi yang seinget gue itu ya jadi dia kayak ini ya, air to ground missile gitulah ya. Ini satu, dan ya satu lagi ya mungkin kalau yang nggak tahu ini mirip kayak Sidewinder. Senjata-senjata di State itu banyak yang mirip ya sama yang di real life ya. So yeah, that's interesting. Tapi semua senjata ini bisa aja sih dipasang pas lagi mode MS ya. Cuman kalau di movie itu dia cuma dipakainya pas lagi initial attack ya. Itu pas lagi di Wave Rider form. Jadi kita lihat aja Wave Rider bagaimana. Oke. Untuk transformnya seperti Zeta ya, ini dia part swap, jadi dia ada kayak semacam yang bungkuknya lah ya ini. And yeah, let's assemble it. Ya, jadi ini hasil dari
Wave Rider-nya, gua nggak tahu apa namanya dia kalau di transforming part lah ya. Nah, setelah di transform jadi mirip kayak Zeta beneran ya. Lebihnya sih Zeta Plus lah ya, Zeta Plus A1 or A2 lah. Tapi ini versi mass produce yang emang mass produce. Dan ya setelah ditambahin misalnya jadi kelihatan emang lebih berisi dan ya lebih banyak lah ya. Seperti ya, mirip kayak pas awal-awal nyerang Blue Cosmos pas di Seed Freedom. Dan ya mungkin kalau ada yang nyadar atau baru sekarang nyadar, gue juga baru nyadar sekarang sih. Di sayapnya itu seharusnya ada bagian grey-nya ya, cuman ya dia bentuknya stiker gini jadi ya gue belum masang. Tapi ya mungkin bisa ngasih nge-glimpse lah ya kayak gimana bentuknya kalau belum dikasih stiker sama sekali kecuali bagian mata ya itu gue pasang di bagian kepala jadi ya. Dan ya menurut gue ini mirip banget sama Zeta ya. Jadi ya gue bilang versi mass produce Zeta juga nggak salah ya. Tapi ya ini tuh semua impian semua engineer dari Anaheim Electronics ya pas ngeliat ini ya mungkin ya nggak tahu deh. Dengan recent G-Cooks yang ya let's just say a bit complicated. Dan ya itu kayaknya agak complicated ya. Jadi ya mungkin lain kali aja kalau tentang G-Cooks ya. Sekarang hari ini di university. Jadi ya in conclusion ya dia mirip Zeta Plus. Ya but anyway. Dan ya dengan diubahnya ini gue juga ingin mengakhiri ya. Gimana menurut lu pada tentang ya HG ini ya menurut gue cukup oke sih kalau mau koleksi lebih lanjut ya tentang sama Seed Freedom ini ya. Ya oke. Terus artikulasi juga oke lah ya. Cuman mungkin kalau buat gue harga masih cukup masuk akal lah ya. Gue waktu itu beli di sekitar 300-400 ribu. Tapi ya emang untuk sekarang range high grade itu udah agak naik ya. Apalagi dengan pengumuman price itu jadi ya it's a bit hard in here. Tapi menurut gue masih cukup oke lah ya. Kalau mau koleksi semua seri seed. Tapi kalau yang enggak ya bisa pak yang main protect doang. Menurut gue cukup oke juga. Tapi ini additional juga cukup oke juga. Apalagi kalau di pair sama Katsuki. Ya mungkin kelihatan kayak lebih oke lah ya pair up-nya ya. Jadi kelihatan kayak waktu pas di Seed Destiny yang Orb itu gue lupa apa nama itunya. Ya but anyway, that's it from me. Terima kasih buat nonton dan ya thanks for watching and see ya. And happy building guys.